Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pergantian paket boring beserta sehernya. Itu adalah motor Mio Soul GT ya, yang sama basicnya dengan motor Mio J. Di sini kita akan mengganti secara paketan ya, dan kita telah membelinya dengan merek lokal. Tetapi untuk pergantian seperti ini tidak mengapa ya, yang penting nanti perawatannya itu harus tetap terjaga ya. Pergantian oli rutin dan penyetelan klep serta perawatan lainnya harus lebih diperhatikan. Oke teman-teman, di sini sama ya, menggunakan tipe piston yang sama seperti bawaannya, yaitu dalam motor buat Yamaha yang ada tandanya titik di bawah itu menghadap ke bagian X. Kita juga pasang pen barunya dengan memasukkannya setengah ya, lalu kita akan memasukkannya ke dalam lubang pen stang sehernya. Untuk pemasangan penguncinya juga untuk piston lokal itu lebih mudah ya dibandingkan dengan pengunci untuk piston yang bawaannya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk pergantian packingnya, karena memang packing blok atas dan bawah ini terbuat dari kaleng ya, yang tidak sobek ketika dibongkar. Maka kita akan memasangnya kembali. Dan jangan lupa untuk melumasi di bagian ring sehernya terlebih dahulu ya, untuk proses pelumasan pada awal pertama motor dihidupkan ya. Jangan sampai pada awal motor dihidupkan itu terjadi kekeringan ya, karena oli belum naik kepada boring atau liner silindernya. Di sini untuk memukulnya kita tidak perlu menggunakan palu atau apapun ya, kita bisa menggunakan tangan saja ya, karena memang untuk pemasangan boring ini boring matic seperti ini lebih mudah ya dibandingkan dengan tipe-tipe bebek yang sebelumnya. Untuk bagian packing atas saya sengaja untuk mengelemnya ya di bagian kedua sisinya ya, dan ditambah pula untuk bagian head silindernya saya juga memberi lem tribon agar kompresi tidak bocor ya, untuk mengantisipasi kebocoran daripada kompresi. Jangan lupa pin doilnya ya, untuk pin doil yang berada di dalam blok mesin jangan lupa dipasang ya, karena itu bisa menentukan merapat atau presisinya sebuah mesin. Dan jangan lupa pengencangannya itu harus menyilang ya, antara atas dan bawah, kanan dan kiri itu harus menyilang agar pengencangannya itu merata. Setelah benar-benar yakin, kita bisa menggunakan kunci sok dengan nomor 12. Oke, di sini teman-teman, untuk gigi sintrik ini seperti Mio J ya, ada tanda titiknya, tanda garis itu menghadap ke depan, tepat ke depan ya, beda dengan Mio M3. Nah, kita mengetopkannya ya. Jika sudah yakin bahwa topnya sudah tepat, kita bisa mengencangkannya terlebih dahulu ya, agar tidak loncat, dan kita akan memeriksanya sekali lagi untuk memastikan bahwa tanda top yang ada pada yang kita pasang itu benar-benar tepat. Oke teman-teman, di sini kita memasang bagian tonjokan ketangnya, yaitu dengan memutar menggunakan obeng langsam ke arah kanan. Itu akan mengendorkan dan akan melepaskan ketika baut delapannya kita sudah kencangkan. Pastikan rantai ketang itu benar-benar kencang, dan kita juga akan mengencangkan mur penguncinya.
Nah, di sini adalah tanda top yang ada pada magnetnya. Kita akan samakan dengan tanda top yang ada di bagian gigi sintriknya ya teman-teman. Jangan lupa dan jangan salah ya, karena meleset sedikit motor akan berbeda. Nah oke, selanjutnya setelah kita topnya sudah pas, lalu kita akan menyetel di bagian celah atau clearance antara klep dengan pelatuk ya. Di sini adalah faktor penentu hidupnya mesin dan faktor penentu kompresi mesin agar tetap terjaga dan suaranya halus, tenaga juga jos. Kita berikan saja untuk klep in itu adalah 0,05 ya, 0,05 mili untuk klep in. Itu berlaku untuk Mio Sporty ya, Mio karburator dan Mio J sampai Mio Soul GT yang basicnya Mio J ya. Untuk Mio M3 itu berbeda ya. Untuk Mio M3 itu adalah 0,10 dan in dan X nya. Tapi untuk Mio J ini kita berikan 0,05 untuk in, untuk klep in 0,05, dan untuk klep X kita berikan 0,10. Setelan ini adalah setelan standar yang bawaan dari pabriknya, dan kita selalu memberikan setelan standar saja, itu udah cukup ya untuk membuat motor harian ini bisa hidup secara normal dengan tenaga yang cukup dan irit bensin juga ya. Dan halnya bila kita untuk memodifikasi setel balap atau korek-korek harian atau untuk keperluan lainnya mungkin akan berbeda lagi ya. Karena di sini kita bengkelnya itu menyasar kepada kebutuhan harian ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini seputar perakitan blok seher baru untuk motor Mio Soul GT yang basicnya Mio GT ya, Mio J. Oke teman-teman, jangan lupa support dan dukungnya untuk channel ini. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.